Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast pertama Pondok Inspirasi. Jadi teman-teman, semoga teman-teman dimanapun sekarang mendengarkan selalu dalam keadaan baik, dan semoga inspirasi-inspirasi ataupun insight-insight yang akan kita dapatkan pada sore hari ini bisa memberikan inovasi baru bagi teman-teman sekalian. Nah, pada sore hari ini di sini saya nggak sendiri teman-teman, karena kita kedatangan bintang tamu spesial kita dari, lihat tuh, tani lokal. Oke, kepada Kak Agus mungkin. Halo Kak Agus, selamat sore Kak. Ya. Bintang tamu kayak bintang aja ya. Amin gitu ya. Ya, amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Agus. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih Kak kabarnya mungkin sore hari ini nih? Alhamdulillah. Sekarang udah sore ya. Oh, udah Kak, Alhamdulillah, udah luar habis biasa, asar. dahsyat. Ya. Oke. Baik. Eh, Apa gimana? Oh ya, alhamdulillah saya baik juga Kak gitu. Oke. Oke, mungkin jadi teman-teman, jadi mungkin Kak Agus juga terima kasih sebelumnya kepada Kak Agus yang udah mau kita ajak untuk gabung bareng kita di sini sore hari ini. Dan mungkin kita sebenarnya sore ini mau bahas-bahas nih, apalagi kalau bukan Pondok Inspirasi ya. Oke, Kak Agus nih mungkin sebelumnya pengen tahu dong Kak, mungkin perkenalan singkat dari Kak Agus gimana gitu. Oke, boleh nih Kak diperkenalkan sedikit. Oke, perkenalan ya. Oke, nama saya Agus Arianto ya. Biasa dipanggil Agus. Saya alumni IPB juga. Dulu masuk IPB tahun 2010, lulus 2014, dan jurusan saya dulu agribisnis. Pas Gitu. banget ya Kak sama profesinya sekarang ya Kak. Oh, alhamdulillah gitu. Sempat tersesat waktu itu, terus kembali lagi. Gitu. Oke, ke jalan yang benar Kak. Ke jalan yang insya Allah benar gitu ya. Insya Allah benar. Oke, baik. Jadi teman-teman, jadi memang Kak Agus ini merupakan salah satu mantan ataupun sekarang masih member ya Kak sebenarnya. Ya. Oke, just say Ya. yes. Oke, Ya. jadi Kak Agus ini sekarang merupakan seorang ketua dari Yayasan Pondok Inspirasi, yang teman-teman mungkin udah common banget ya Kak dengar dari Pondok Inspirasi yang ya menginspirasi pastinya. Oke, nah boleh tahu nih Kak, dari Kak Agus sendiri kan sebagai angkatan pertama nih dari Pondok Inspirasi, Ya. boleh bagi dong Kak sama kita mungkin teman-teman di sini juga kisah-kisah atau mungkin apa aja sih yang udah Kak Agus Kisah-kisah ya. rasakan di angkatan pertama sebagai Pondok Inspirasi seperti itu Kak. Kisah-kisah, oke. Dulu tuh udah lama ya, tahun 2013 waktu itu Iya, ya. awal berdiri ya Kak. Awal berdiri tahun 2013 waktu itu. Dan memang pondasi itu kan didirikan oleh Mas Riko dulu ya. Mas Riko melihat berbagai permasalahan dari mahasiswa penerima bidik misi kan waktu itu kan. Benar, Jadi teman-teman penerima mahasiswa bidik misi ini, mereka itu ada juga yang kuliah tapi benar-benar nggak punya uang sama sekali, bahkan untuk tempat tinggal pun, walaupun sudah dikasih biaya oleh pemerintah untuk kuliah, tapi tempat tinggal juga nggak ada. Akhirnya mereka ngutang ke kampus waktu itu kan. Nah, dari mereka ngutang itu nggak semuanya itu bisa dikembalikan uang itu gitu loh. Ya mereka sih bilangnya buat kosan, buat ini segala macem kayak gitu. Nah, muncullah ide dari Mas Riko waktu itu buat bikin pondasi itu. Nah, kebetulan saya diajak sama Mas Riko waktu itu buat bantu beliau lah seperti itu. Jadi waktu itu cari asrama. Nah, kebetulan waktu itu asramanya masih asrama putra, belum ada asrama putri waktu itu kan. Iya, benar. Jadi ya bikin asrama sama teman-teman cari. Waktu itu saya masih ingat sama Mas Tarjo sama Mas Deslaknya waktu itu, angkatan yang paling senior. Saya nggak mau bilang paling tua ya, paling senior aja. Paling senior itu saya, Mas Tarjo sama Mas Deslaknya waktu itu. Jadi kita cari kontrakan segala macam. Nah, dapat tuh di awal-awal itu. Memang waktu itu ya belum ada konsep ya, belum ada konsep gitu. Dan berat banget memang waktu itu. Saya waktu itu sebenarnya sudah punya kontrakan sebetulnya, tapi ketika Pondok Inspirasi dibentuk, waktu itu belum Pondok Inspirasi namanya. Waktu itu namanya Basecamp Bidik Misi. Namanya Basecamp Bidik Misi dulu. Iya. Nah, makanya dirubah jadi Pondok Inspirasi, nggak mau jadi eksklusivitas juga kan. Gitu. Jadi lebih universal kan gitu. Siapapun yang membutuhkan ya nggak apa-apa masuk ke sana kayak gitu. Jadi di awal itu ya belum ada konsep yang jelas, yang penting bantu mereka untuk tempat tinggal aja seperti itu. Nah, ya banyak hal sih yang ditemui gitu loh dari teman-teman ini kan, yang awalnya punya kosan sendiri, yang punya kontrakan sendiri, akhirnya tinggal di asrama yang notabene-nya itu benar-benar dididik ya, dari bangun tidur harus subuh kayak gitu kan ya. Biasanya itu bangunnya itu ya sholat subuhnya 5:30 segala macam. Itu benar-benar digambleng di sana itu. Wow, luar biasa ya gitu. Awalnya tuh banyak yang berontak juga gitu loh. Banyak yang berontak, termasuk saya juga sih. Tapi alhamdulillah waktu itu ya, dengan kasih sayang seorang Mas Riko gitu, waktu itu ya kita dididik gitu ya. Ya
banyak banget kegiatan waktu itu yang kita lakukan ya. Kita juga waktu itu jualan bareng, bisnis bareng-bareng, karena untuk bayar asrama kan tadi juga nggak ada pendanaan yang kuat waktu itu ya. Jadi kita mulai dari bisnis bareng waktu itu. Ada kegiatan pengabdian masyarakat juga waktu itu, sampai waktu itu kita bikin namanya, saya sama teman-teman waktu itu bikin namanya Bidik Misi Learning Center ya. Sampai waktu itu jadi mahasiswa-mahasiswa ini kita fasilitasi untuk menjadi guru les waktu itu. Sehingga kurang lebih sekitar 30 sampai 60 orang waktu itu teman-teman mahasiswa Bidik Misi ini jadi guru les. Nggak cuma teman-teman pondasi aja waktu itu, nggak cuma teman-teman dari yang asrama aja, tapi di luar juga. Alhamdulillah seneng banget ketika setiap akhir bulan, akhir minggu mereka tuh terima gaji gitu loh. Jadi banyak kegiatan waktu itu dilakukan. Yang penting gimana caranya asramanya tetap utuh, tetap jalan gitu, dan juga mereka itu tetap terus berkreativitas kayak gitu. Banyak banget gitu. Kalau diceritain ya lama kayaknya. Lebih dari satu buku ya kalau bisa dijadikan satu buku. Iya benar banget. Jadi emang perjalanan dari Pondok Inspirasi itu bisa dibilang sampai ke titik ini juga pasti banyak banget ya Kak. Karena kita juga kemarin alhamdulillah juga baru milad ke-8 gitu. Jadi emang banyak banget sih Kak untuk perjalanan perjuangan kita. Dan juga kalau dari Kak ini sih, dari Kak Agus sendiri nih Kak, gimana sih kalau menurut kan dulu tuh apa sih kalau menurut Kak Agus bedanya dulu gitu sama pondasi yang dulu sama pondasi yang sekarang? Apa sih yang kayak mungkin dari segi fasilitas kita pasti udah jauh lebih baik ya Kak kalau yang sekarang gitu? Iya. Bedanya ya banyak ya, tapi saya pengen bahas sama persamaannya dulu ya. Kalau saya lihat dulu pondasi sama sekarang itu semangatnya masih sama, saya lihat ya, semangatnya masih sama ya. Nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya, nilai kepedulian, nilai ketangguhan itu sebenarnya sudah ada dari dulu, saya lihat seperti itu ya. Nah bedanya dulu kalau sekarang, kalau udah pasti ya dari jumlah peserta, manfaat. Kalau sekarang programnya udah banyak ya, udah banyak. Kalau dulu yang kita fokus gimana caranya survive dulu, itu di awal-awal gimana, penting survive dulu gitu ya. Gimana caranya asramanya tetap aman, gimana teman-teman itu bisa tetap makan, gimana teman-teman itu tidak diusir dari asrama. Kita fokus ke sana dulu gitu. Kalau sekarang lebih kita sudah bisa bicara mengenai bagaimana kebermanfaatannya itu benar-benar berimpact gitu loh. Setiap program yang kita kegiatan itu benar-benar berimpact, dan bisa manfaat itu nggak cuma dirasakan oleh teman-teman yang ada di lingkungan asrama, tapi juga di luar sana kayak gitu. Jadi kalau sekarang saya lihat sih kebermanfaat itu lebih luas kayak gitu. Jadi senang lihatnya. Gitu, Oke, Masya Allah. Ini ketua kita langsung yang ngomong ya Kak. Iya. Oke. Enggak juga Kak, kita masih banyak yang seumuran kok. Oh iya, kita seumuran sih, nggak jauh beda kita sebenarnya loh. Kamu umurnya berapa? 21 Kak. 21, berarti saya tuh 22 ya gitu. Oke, siap Kak. Oke, nah mungkin boleh Oke ya. Mungkin boleh tahu nih Kak, dan juga sekarang kan yang saya tahu gitu Kak, kan Kak Agus sendiri juga sekarang tuh udah membangun suatu bisnis nih yang bisa kita bilang lumayan terkenal banget ya Kak. Ada tadi lokal, langsung dibawa ya teman-teman, brandnya bisa dilihat. Jadi sponsor nanti. Gimana nih Kak perjalanan dari Kak Agus sendiri sebenarnya, dari kan tadi sebagai seorang yang mungkin bisa dibilang berbackground Pondok Inspirasi, kemudian bisa gitu membangun suatu bisnis yang bahkan sekarang tuh sudah bisa dibilang luas banget ya Kak untuk pasarnya sendiri. Ya, sebenarnya sebelum saya ke Tanah Lokal saya sempat kerja sebetulnya. Jadi biasalah waktu itu kan ya, pengennya dulu itu saya tuh mikirnya biasa-biasa aja dulu gitu loh. Ya pokoknya abis kuliah ya pengen kerja gitu loh. Pengen kerja ya udah dapat penghasilannya banyak, terus bagi orang tua kayak gitu kan ya, terus nikah kayak gitu kan ya. Tapi ternyata saya ketemu di satu titik, saya harus melakukan something yang harus berbeda kayak gitu, yang sesuai dengan passion saya kayak gitu. Dan akhirnya saya resign tuh dari pekerjaan. Ya, saya resign dari pekerjaan. Saya buatlah sama istri waktu itu tani lokal seperti itu. Berarti memang ngebangunnya emang sama istri ya Kak? Iya, dari awal memang waktu sama istri ya. Dari awal tuh dibangun, aduh saya jadi nangis enggak sih, ini kelilipan sebetulnya ya. Ya, jadi tahun 2019 itu kita tuh melihat fenomena bahwasanya pondasi apa namanya COVID juga ya yang men-trigger ya, mengkatalisator supaya kita tuh seperti yang lokal tuh kayak sekarang kayak gitu. Jadi kita melihat kok susah banget ya sekarang ya pedagang jualan kayak gitu. Tuh susah banget sekarang cari sayur ya kayak gitu. Akhirnya ya kita bentuk lah, kita punya ide,
gimana caranya hasil tani itu bisa mudah didapatkan oleh orang-orang tetangga-tetangga, ibu-ibu rumah tangga yang pengen masak kayak gitu. Dan pedagang-pedagang yang ada di sekitar itu nggak susah jualan produk mereka. Bener. Nah, dibikin waktu itu namanya Just Tips sebetulnya awalnya. Tapi nggak nyangka ternyata responnya luar biasa kayak gitu kan, dijalannya sama istri. Banyak tuh yang pesan waktu itu sampai saya sempat ngantar juga ke rumah Pak Rektor dan Wakil Rektor saya waktu itu kan gitu. Walaupun diterima oleh bukan beliau yang nerima sih gitu, tapi waktu itu sempat ngantar ke rumah beliau juga kayak gitu kan ya. Banyak lah waktu itu order-orderan dari mana-mana. Saya nggak nyangka loh kok bagus ya gitu. Akhirnya kita jalan terus, berkembang terus gitu loh. Sampai akhirnya alhamdulillah kita dapat pemodal gitu kan ya, yang tertarik gitu kan ya. Saya ajak lagi teman-teman yang lain ada dari luar, karena nggak mungkin saya kerja sendiri kan, marketing, operation segala macam. Yang akhirnya alhamdulillah saya nggak nyangka juga dalam waktu nggak sampai 1 tahun gitu kita itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar yang menurut saya itu kok bisa gitu loh, padahal masuk ke sana itu barrier to entry-nya besar gitu loh. Yang masuk itu nggak cuma kita, tapi kita berhasil masuk seperti The Cost ya. Kita bisa masuk sampai 10 cabang kayak gitu, sampai ke hotel-hotel di Bogor, sampai banyak lah gitu, Aston segala macam gitu loh. Ya begitu gitu loh, sampai sekarang alhamdulillah kita bisa survive seperti itu. Gitu sih kalau dari teknologi lokal gitu. Jadi kita beranjak itu dari dari sesuatu yang simple tadinya, tapi ternyata alhamdulillah kesini itu responnya bagus dan ngalir aja gitu. Iya benar. Oke. Masya Allah, luar biasa banget ya Kak, yang mulai awalnya emang ke distract sama ada masalah, kemudian bisa memberikan suatu inovasi dan bisa berkembang sampai tadi 10 cabang ya Kak. Wah, luar biasa banget. Dan mungkin ini Kak, kita juga balik akan menghubungkan lagi dengan Pondok Inspirasi. Nah kan Kak Agus sendiri tuh sudah bisa dibilang kayak dalam tanda petik lepas nih dari Pondok Inspirasi atau mungkin dari pembinaan kita gitu. Nah yang Kak Agus sendiri rasakan gimana tuh Kak pas ketika lulus gitu? Apa mungkin nilai-nilai Pondok Inspirasi yang memang ternyata kita butuhkan banget loh ketika sudah lulus seperti itu Kak? Ya, sebenarnya dari value yang di Pondok Inspirasi itu yang value. Kreatif, tangguh, pembelajar dan menginspirasi itu semuanya kepake. Tapi yang paling saya rasakan ketika di jalan, terutama di tani lokal terakhir itu ya, di bisnis tani lokal itu, ketangguhan itu. Karena gini, ketika nanti teman-teman masuk dunia kerja ya, dan nanti usaha itu tuh goncangannya, cobaannya itu besar sekali. Kalau teman-teman nggak punya ketangguhan di sana, wah, nggak punya tekad yang kuat, wah itu bakalan kolaps gitu ya. Tapi bakalan keder sendiri gitu. Tapi alhamdulillah ya, kalau teman-teman punya terbiasa dengan sesuatu yang keras gitu kan ya. Kan orang bilang kan kalau kita di tempat terus kita akan menjadi luar biasa ya gitu ya, dan akan jadi orang lah ibaratnya gitu. Mentalnya makin kuat gitu. Itu yang saya rasakan di sini gitu loh. Karena dulu di Pondasi itu saya bilang tuh padat banget dulu kegiatannya ya. Saya dulu tuh saya pagi kuliah, setelah sedikit saya magang di Direktorat Kemahasiswaan buat cari tambah-tambahan uang kos-kosan waktu itu kan. Terus habis itu malam-malam masih meeting, masih rapat ngurusin Pondasi segala macam. Terus belum lagi saya dulu bisnis juga. Oh, berarti udah bisnis dari dulu ya Kak? Saya bisnis dari kuliah dulu gitu loh, ngumpulin uang mahasiswa gitu, bisnis lele gitu kan. Saya ternak lele. Jadi kalau saya masuk kampus itu kadang-kadang saya tuh kadang-kadang bawa pelet gitu kan, bawa ikan lele itu cuek aja saya dulu itu gitu. Jadi tuh padat banget gitu loh. Itu tuh ibaratnya teman-teman saya itu tuh saya pergi dari dari kosan itu masih tidur. Kadang-kadang saya jam 4:30 itu saya udah keluar tuh. 4:30 itu saya udah ke tempat jual molen, beli molen untuk saya jualin. Itu buat modal makan sehari itu. Nah, saya di situ dulu. Pas saya pulang teman saya udah tidur, gitu biasanya tuh. Jadi dulu tuh berat banget awal-awal, tapi kesini tuh biasa aja. Kayak sekarang nih di tani lokal, waktu awal-awal saya bangun itu, sehari itu paling saya tidur 2 jam, 3 jam sehari gitu ya. Tapi kalau udah biasa teman-teman, itu biasa aja gitu. Tapi kalau baru setelah kita mau usaha baru lakukan itu nanti susah banget. Saya beruntung banget tuh di Pondasi udah biasa dulu kayak gitu gitu loh. Ditekan terus gitu loh. Sampai benar-benar batas limit gitu loh. Tapi sekarang udah biasa aja gitu. Jadi ya enjoy aja ngerjainnya, nggak berat, biasa aja gitu loh. Capek biasa aja, kalau capek mah itu normal ya kayak gitu. Gitu sebetulnya. Bener Kak.
Karena sampai sekarang juga kita ketahui emang bisa dibilang emang banyak ya Kak mahasiswa itu yang selalu ngeluh gitu. Ketika banyak agenda-agenda selama ini tuh iya benar tuh ngeluh banget biasanya emang. Ya saya dulu tuh gini, waktu saya kuliah ya, saya merasa tuh jadi mahasiswa yang paling sibuk loh, serius. Waktu saya kuliah tuh jadi mahasiswa tuh paling sibuk teman-teman. Iya. Ini tuh nggak ngerti banget orang-orang ini mahasiswa tuh sibuk banget loh gitu. Saya ngerasa gitu dulu. Kuliah juga praktikum. Tapi setelah nanti teman-teman masuk dunia kerja, teman-teman lebih sibuk lagi, serius. Lebih sibuk lagi dan prioritasnya itu beda. Ada bos, ada keluarga, ada bisnis segala macam, lebih beda lagi. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu, tergantung kita manage waktu sih kayaknya ya gitu loh. Berarti emang harus dimulai dari sekarang ya Kak untuk manajemen waktunya sih. Iya, harus dari sekarang, manajemen waktu harus sekarang sih gitu loh. Saya pun sebenarnya nggak sempurna juga ya. Sekarang tuh saya masih berantakan juga manajemen waktu sebetulnya gitu. Tapi seenggaknya saya lebih tangguh. Lebih tahan banting lah gitu. Karena udah masuk Pondok Inspirasi ya Kak. Iya, benar. Bantu banget ya pokoknya. Iya, dan semoga mungkin teman-teman yang juga nanti ya pada tertarik gitu untuk ketika masuk di Pondok Inspirasi kalau bisa manfaatkan segala peluang yang ada ya. Karena kita juga sekarang punya banyak banget relasi ya Kak, baik dengan perusahaan-perusahaan besar maupun ya yang mungkin punya satu visi di bidang leadership dan segala macam. Iya. Apalagi sekarang ya benar, apalagi sekarang Pondasi itu kolaborasinya itu banyak banget ya. Kolaborasi itu banyak banget gitu. Apalagi kita sekarang udah disupport oleh Paragon ya. Disupport juga kita berkolaborasi dengan pemimpin ID gitu kan. Sama Rumah Wijaya segala macam banyak banget gitu sekarang. Nanti juga masuk tani lokal ya Kak? Insya Allah masuk tani lokal seperti itu ya. Ditunggu ya Kak kolaborasinya. Tentu sekali. Yang penting teman-teman tuh siap nih lulusan dari lulusan dari IPB itu tuh harus bisa memajukan pertanian. Benar. Saya dari jurusan pertanian loh Kak. Dari Fakultas Pertanian. Nanti kamu siap-siap tuh ke tani lokal ya. Ditunggu beneran ya Kak? Iya. Oke. Nah mungkin terakhir nih Kak, dari Kak Agus sendiri mungkin kepada teman-teman Adi Muria kan tadi Adi Muria itu angkatan yang sekarang ada ya teman-teman. Jadi mungkin pesan dan harapan dari Kak Agus nih kepada teman-teman di Adi Muria gimana Kak? Pesan ya, gini, teman-teman kalau mencari konsep diri yang masih belum menemukan konsep dirinya, Pondasi itu adalah salah satu yang menurut saya tools yang paling tepat untuk menentukan konsep diri teman-teman. Ya, tools yang paling tepat sejauh ini yang saya tahu untuk membantu teman-teman menemukan konsep diri itu sendiri. Ya, untuk menggambleng teman-teman gitu loh. Jadi ini sebenarnya peluang emas banget gitu loh. Sekarang nggak akan kerasa tuh fungsinya, nggak akan kerasa. Rasanya kok capek, kok ini banget segala macam. Nggak semua orang bisa masuk ke sini dan nggak semua orang mau masuk ke sini. Iya benar. Kayak gitu. Tapi once teman-teman masuk ke sini, ya itu benar-benar teman-teman akan digambleng, akan benar-benar di coach. Yang bantu, yang ngebina teman-teman di sini, bahkan pembina-pembina Pondasi itu bukan orang sembarang orang. Orang yang luar biasa semua. Jadi mungkin teman-teman yang sudah bergabung ke Pondasi itu manfaatkan banget. Jangan sampai hanya sekedar tinggal aja, jangan hanya sekedar ikut aja. Make something. Ya, buat sesuatu, lakukan sesuatu. Ya, kalau teman-teman mengerjakan sesuatu yang berbeda hari ini dari kebanyakan orang, one day nanti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berbeda sama orang lain. Jangan pernah teman-teman bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda, tapi teman-teman melakukan hal sama dengan orang lain. Gitu. Mungkin itu dari saya. Luar biasa banget dari Kak Agus. Mungkin banyak banget. Banyak banget loh Kak insight-insight yang kita bisa dapatkan dari Kak Agus. Dan semoga nanti teman-teman, baik mungkin teman-teman di luar yang menyaksikan nantinya dan juga teman-teman Adi Muria khususnya bisa nih menerapkan segala mungkin pesan-pesan dan juga masukan, dan juga yang penting tadi ya Kak, menghasilkan karya yang bisa berdampak untuk masyarakat seperti itu. Sekali. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agus yang sudah memberikan waktunya pada sore hari ini. Sama-sama. Semoga abis ini kegiatannya semakin lancar ya Kak, dan juga untuk tani lokal semoga semakin jaya. Ditunggu Kak kolaborasinya. Siap. Oke. Sekian dari kita, mungkin saya selaku moderator ya Kak Eva dan juga saya Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.